Resmi, 8 pemain termahal Australia absen melawan Indonesia. Dan ini keuntungan besar bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di kandang Australia. Wow, ini menarik guys, menarik kali, serius. Bayangkan timnas Indonesia yang lagi full squad ya, walaupun cuma nggak ada Justin Hubner sama Orat Mangun, tapi bakal bisa meraih kemenangan nih, besar kemungkinan meraih kemenangan. Kenapa? Karena Australia ini lagi dalam masa krisis guys. Bayangkan 8 pemainnya absen dan 6 itu pemain termahal di negaranya Australia. Oke, nomor 6, 7, dan 8 adalah pemain termahal Australia yang absen. Nanti aku kasih tahu siapa 3 pemain termahal mereka. Dan ini jadi keuntungan. Oke, kita mulai dari nomor 8 dulu. Nomor 8 yang absen adalah di sini Thomas Deng. Thomas Deng Yokohama, dia itu klubnya dari Yokohama, dia itu berposisi sebagai back. Nah, Thomas Deng inilah cedera. Gara-gara dia cedera di klubnya Yokohama, maka didatangkanlah Sandy Walsh. Nah, makanya ini ada juga keuntungan bagi Sandy Walsh cederanya, yaitu Thomas Deng. Gara-gara Thomas Deng cedera, Sandy Walsh pun direkrut karena sebagai sesama kuota Asia seperti itu. Nah, jadi Thomas Deng ini cedera sejak bulan Februari kemarin guys, dari 2025. Makanya kemarin Sandy Walsh kan tahun ini baru masuk ke Yokohama dan dia itu berposisi sebagai back. Dia itu nilai transfernya sekitar 650k. Nah, ini pemain pertama, Thomas Deng. Oke, yang pemain kedua adalah Hayden Matthew. Ini yang baru-baru aja kemarin viral, Hayden Matthew yang resmi absen membela timnas Australia. Dia itu berposisi juga sebagai back, tingginya 195 dan dia juga baru cedera awal bulan Maret kemarin dan dia itu bermain bersama dengan klub Inggris yaitu Portsmouth. Kita tahu Portsmouth klub besar dahulunya, walaupun sekarang tidak bermain di Premier League ya. Aku masih ingat kali itu si Kanu ya, striker jangkung asal Nigeria itu main di Portsmouth dulu kan. Nah, jadi 2 back ya. Pertama Thomas Deng asal Yokohama absen, baru juga Hayden Matthew asal daripada Portsmouth juga absen. Baru pemain ketiga, ingat ya, pemain 6, 7, 8 yang paling mahal, yang keuntungan bagi kita bisa absen mereka ini. Oke, kita baru nomor 1, 2. Pemain nomor 3 yang aku catat di sini adalah Iran Kunda guys. Kita tahu Iran Kunda ini pemain bisa kita bilang pemain ini ya, pemain yang sangat berbahaya. Bisa kita lihat ketika menghadapi Indonesia kemarin itu, gila, Indonesia habis kena cecar ya gara-gara Iran Kunda ini. Iran Kunda striker asal Australia yang bermain bersama klub Grasshoppers ini, pemain yang baru 19 tahun, cedera awal bulan kemarin guys. Bayangkan, ini Australia sial banget ya, di awal-awal bulan kemarin itu kena cedera, badai-badai cedera guys. Ini juga berita yang tidak mengenakan lah pastinya bagi pelatih Australia yang mana punya misi ingin lolos ke Piala Dunia. Dan ini bisa jadi ancaman nih, ketika kalah lawan Indonesia nanti bisa jadi Australia nggak lolos guys. Oke? Ya, walaupun nanti mungkin besar peluangnya ketika di babak playoff gitu kan. Tapi masa iya Australia main di babak playoff kan gitu. Baru yang keempat itu ada di sini Connor McCaff, pemain daripada St. Pauli, pemain yang bermain di Bundesliga. Ini gelandang serang daripada kita bilang ya, Australia yang punya mahar transfer sekitar 2,5 juta. Dia ini absen udah lama guys, udah lama kali. Dia itu absen sejak 2024 kemarin, bulan Oktober. Wah, buset, lama kali tuh. 11, 12, 1, 2, 3, hampir 5 bulan kok nih absen kan. Jadi nggak bisa main dia. Oke, jadi Hayden Matthew, Thomas Deng, Connor McCaff, dan Iran Kunda. Kita masuk ke pemain nomor 5. Nah, pemain nomor 5 ini adalah Jordan Bosch. Nah, Jordan Bosch ini bermain di klub Liga Belgia. Dia itu punya mahar transfer 2 juta. Posisinya sebagai back kiri. Dan tahu kalian, dia itu back kiri ini pun juga kayak Kelvin Verdongnya Indonesia nih. Aktif kali, serius. Dia ini sangat kita bilangnya, sangat aktif dalam bantu serangan. Jadi ya layaknya back kiri modern sekarang lah, bisa bertahan dan juga bisa aktif menyerang. Dan dia juga sudah mengoleksi 1 gol. Bukan 1 gol, 4 gol dan 1 assist. Oh macam biasanya back kiri itu bukan nyetak gol tapi nyetak assist kan. Tapi ini dia enggak, 4 gol dan 1 assist. Dan dia itu dia sudah memainkan 18 laga guys. Jadi ini ancaman tersendiri bagi timnas Indonesia. Untung saja dia absen. Makanya ini untung kali lah Indonesia. Serius ku bilang, ada rezeki nomplok kita kehilangan Australia ini kehilangan pemain-pemain intinya. Ini pemain inti semua nih, nggak ada pemain-pemain cadangan yang cedera ini guys. Yang kehilang, yang mereka nggak panggil ini,
yang mereka anggap ya udahlah udah nggak bisa main ini pemain inti semua ini, bukan pemain kaleng-kaleng ya. Oke, baru kita masuk ke nomor 6, 7, dan 8. Ini adalah pemain termahal ya, nomor 3 di Australia, yaitu siapa lagi kalau bukan Riley McGree daripada Middlesbrough. Ini pemain yang berasal dari klub Inggris ya, yang mana Middlesbrough kita tahu lah klub Liga Inggris dulunya. Kita tahu Mark Viduka juga sempat main, legenda daripada Australia itu di Middlesbrough ya. Dan dia juga gelandang serang nih. Ini mungkin ibaratnya kayak Tom Hai kita guys. Mereka kehilangan Tom Hai-nya. Bayangkanlah timnas Indonesia kehilangan Tom Hai. Gila nggak kita itu sebagai supporter? Gila kali, serius. Dan Riley McGree ini ya sudah mencetak 1 gol dan 5 assist di klubnya di tahun ini. 1 gol dan 5 assist. Kebayangkan betapa produktivitasnya dia dalam membangun serangan dan terlibat dalam mencetak gol. Nah ini makanya kepala pelatih Australia pun lagi gatal ini mikirkan skuad timnasnya ya kan. Bayangkan mereka sudah kehilangan bek kiri andalannya Kelvin Verdong, kehilangan juga gelandang serangnya seperti sekelas Tom Hai yaitu Riley McGree dari asal Middlesbrough. Pemain yang ini pemain yang berbandrolkan sekitar 3,5 juta guys. Mahal nih kawan ini kan, 3,5 juta pemain gelandang. Oke, baru kita masuk pemain kedua termahal, dan kedua-duanya ini ya, pemain termahal pertama dan termahal kedua itu berasal dari posisi back. Kita mulai kedua ada Harry Souttar. Kita udah tahu pemain paling tinggi, pemain yang udah 2 meter badannya ini, resmi udah lama dia ini sebenarnya absen kan. Dia itu absen sejak Januari kalau nggak salah ya kemarin, atau lebih lama enggak, atau mungkin sejak ini kemarin ya, sejak Januari sih menurut aku nggak salah, yang mana dia itu absen. Dan ini jadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia guys. Bayangkan pemain yang 2 meter yang merepotkan Indonesia saat itu waktu main di GBK resmi absen. Dan yang kita tahu dia kemarin itu kan apa ya, ya sejak awal tahun, berarti pas sejak Januari guys. Oke. Bayangkan dia ini yang mengawal Witan saat itu. Ngeri nggak tuh? Kan? Ini kesempatan bagus nih bagi Ole Romeni, bagi Marcelino untuk mencetak gol guys. Serius, ini kesempatan banget ini. Karena kalau ada si Harry Souttar, sulit kayaknya Indonesia bisa menang. Kan? Bayangkan 2 meter dia guys. Mau lewat bola udara, nggak ada harapan kita untuk bisa menang duel udara. Walaupun sebenarnya ada juga peluangnya, itu dengan cara mepet-mepet dia lah, jangan sampai dia bergerak gitu kan, tapi pasti sulit. Nggak ada kata nggak mungkin, tapi memang bisa, tapi sulit gitulah lebar katanya ya kan. Harry Souttar ini punya bandrol 8 juta guys, dan ini keuntungan besar ya, dia nggak bisa main. Kebayang kalau ini ibaratnya ini Bang Jai-nya lah guys. Sempat Bang Jai hilang nggak main, gila, apa nggak garuk-garuk kepala itu pelatih kita Patrick Kluivert kan. Baru pemain termahal daripada Australia setelah aku cek ya berdasarkan dari transfer market, yaitu adalah Alessandro Kirkati. Kita tahulah Kirkati pemain Parma, salah satu pemain senior yang ada di Australia. Dia ini lebih kasihan guys daripada Harry Souttar. Dia itu udah cedera dari bulan September kemarin, nggak salah cedera ACL. Ini berat nih untuk cepat bisa comeback, minimal setahun nih ya kan. Dan dia waktu setelah bertanding lawan Indonesia langsung cedera, udah gitu nggak main lagi, cedera ACL, dan dia pemain termahal yang absen di Australia. Pemain termahal kedua yang absen di Australia yaitu Souttar, baru yang pertama adalah Kirkati. Bayangkan Miss Hilgers kita cedera guys. Jadi bayangkan Bang Jai dengan Miss Hilgers cedera, apa nggak rusak itu pertahanan kita luar dalam. Kan habislah dibombardir sama negara lain. Nah inilah yang dialami Australia guys, kehilangan begitu banyak pemain inti, pemain andalan mereka di lini pertahanan. Ibarat mereka sudah kehilangan Bang Jai dan kehilangan Miss Hilgers, baru back kirinya kayak Kelvin Verdongnya juga hilang, baru strikernya kayak Orat Mangun Iran Kunda juga hilang kan, atau mungkin oleh Romeninya bisa hilang. Baru juga ada backnya mereka lagi kayak misalnya Justin Hubner kita, atau mungkin bisa lagi Rizky Ridho kita, kayak tadi Thomas Deng hilang kan. Baru juga ada gelandang gelandang kreatif mereka kayak siapa tadi, Jordan Boss, yang mana bukan Jordan Boss, gelandang kreatif mereka tadi itu kayak ini Riley McGree pemain Middlesbrough, itu pemain kayak Tom Hai kita juga hilang. Waduh, ini
bisa kacau nih sebenarnya Australia ini guys. Makanya besar nih peluang timnas Indonesia untuk menang, ya kan? Yang penting satu, Indonesia jangan kena mental lah, jangan kena mental gara-gara ini main di Australia mereka udah kena mentaluan, atau mereka jangan sombong gara-gara udah kehilangan banyak pemain Australia, 8 pemain terus kita sombong. Jangan, takutnya ini jadi bumerang. Australia tetaplah Australia, kayak Brazil tetaplah Brazil, tanpa Neymar mereka tetap jago kan gitu. Argentina tetaplah Argentina, tanpa Messi mereka tetap jago. Nah begitu juga lah dengan Australia. Australia tetaplah Australia, tanpa Hari Suta dan juga Kirkati mereka tetap jago. Maka dari itu komen di kolom komentar gimana menurut kalian guys tentang hilangnya 8 pemain inti daripada Australia, dan komen gimana peluang Indonesia untuk pertandingan melawan Australia. Bisa menang gak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.